Untuk video part 2 ini kita akan membahas konfigurasi untuk minimal terkoneksi. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu kalian mencabut kabel yang dari ISP pada komputer kalian. Nah, selanjutnya colokkan kabel yang dari ISP ke router yang port ETH1. Selanjutnya untuk ETH2 itu nanti akan masuk ke switch terlebih dahulu, baru masuk ke komputer kalian. Oke, kita masukkan dulu yang ke ETH2. Nah, selanjutnya nanti masukkan ke switch, kemudian dari switch ke PC. Oke, selanjutnya pastikan di komputer kalian di bagian network connection itu kabelnya tidak amplak ya. Jadi kabelnya sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita akan remote MikroTik-nya menggunakan aplikasi Winbox. Jadi silakan buka Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian neckboard ini silakan klik, jadi bisa MAC address, bisa IP address-nya. Kebetulan kondisi router pada tutorial ini sudah di reset, jadi nanti bagi kalian yang masih ada konfigurasinya silakan di reset terlebih dahulu. Untuk user default itu adalah admin, sedangkan passwordnya adalah kosong. Selanjutnya silakan klik connect. Oke, jadi ini telah masuk ke halaman dashboard MikroTik-nya ya. Jadi ketika kalian berada di halaman Winbox, itu artinya kalian sedang melakukan remote konfigurasi ke MikroTik-nya. Jadi jangan nanti sampai salah paham. Bedakan kalau sudah kalian berada di dalam Winbox ini, artinya itu nanti kalian berada di MikroTik. Kalau di luar ini nanti berarti kalian berada di Windows-nya. Pertama, kita buat identitas dulu untuk masing-masing interface-nya, jadi biar kita tidak lupa. Jadi untuk ETH1 ini kita akan pakai internet. Kemudian untuk ETH2 kita akan gunakan untuk jaringan lokal. Kemudian untuk ETH3 kita akan gunakan untuk jaringan wireless. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address. Untuk melakukan konfigurasi IP address itu kita bisa menuju menu IP, kemudian address. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu untuk interface internet. Oke, jadi untuk internet tadi di sini mendapatkan IP 192.168.3. sekian. Jadi ini nanti bisa menggunakan nomor absen masing-masing ya. Kemudian slashnya 24. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi ISP masing-masing. Kemudian apply, lalu klik OK. Kemudian selanjutnya itu kita tambahkan IP yang untuk Ethernet 2 untuk jaringan lokal. Nah, untuk jaringan lokal itu kembali lagi, jadi IP-nya adalah 100.1/25. Jadi kita isi ya 192.168.100.1/25. Selanjutnya silakan klik apply, kemudian OK. Nah,
Sekarang kita tambahkan untuk Ethernet 3 yang ke jaringan wireless. Pada soal untuk jaringan wireless itu alamat IP-nya adalah 200.1/24. Jadi silakan dikonfigurasi /24, kemudian apply, lalu OK. Nah, sampai pada tahap ini, jadi kalau dilihat dari soal, itu kita sudah mengkonfigurasi yang poin 4, kemudian poin 6, kemudian poin 11. Nah, di sini kita baru hanya melakukan konfigurasi IP address saja terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menambahkan gateway pada router terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan gateway itu bisa menuju menu IP, kemudian routes. Nah, di sini klik yang plus. Nah, pada bagian gateway ini silakan ditambahkan 192.168.3.1. Jadi ini masih disesuaikan dengan kondisi ISP masing-masing. Apply. Nah, jadi jika berhasil nanti akan menuju ke, jadi ada keterangan terkoneksi dengan interface yang mana. Oke, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan DNS. Nah, untuk menambahkan DNS itu kita bisa menuju menu IP, kemudian DNS. Untuk DNS server itu bisa diisi sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, untuk menambahkan DNS lagi satu, itu bisa klik arah panah bawah. Selanjutnya klik apply, lalu OK. Nah, sekarang kita pastikan bahwa sudah ada internet di router Mikrotek-nya. Nah, kita buka terminal, kemudian ping ke google.com misalnya. Oke, jadi jika sudah seperti ini, artinya routernya itu sudah dapat terkoneksi dengan internet. Nah, pada tahap ini kita sudah mengkonfigurasi yang poin 1, kemudian yang poin 5. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT agar klien-kliennya nanti juga mendapatkan internet. Nah, untuk konfigurasi NAT itu bisa menuju menu IP, kemudian firewall. Nah, nanti pada window firewall ini silakan cari subtab menu NAT, baru klik bagian button plus atau add. Kemudian pada bagian general ini untuk chain itu masih menggunakan SRC NAT. Untuk out interface itu menggunakan Ethernet 1 atau yang ke internet. Nah, untuk action itu menggunakan masquerade. Kemudian silakan klik apply, lalu OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba ya. Jadi di klien apakah mendapatkan internet atau tidak. Untuk uji coba itu silakan ke bagian network connection. Jadi kita buat IP status terlebih dahulu.
Nah, karena komputer kita terkoneksi dengan ETH2, jadi di klien itu kita gunakan IP 100 titik sekian dan slashnya adalah 25. Jadi subnetnya 255.255.255.128 dengan gateway 100.1. Nah, untuk DNS-nya itu masih sama menggunakan DNS yang didapat dari ISP ya. Di 2202, kemudian 162, 220, 110. Nanti ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, jika sudah silakan buka CMD. Ini bisa melalui shortcut Windows R kemudian CMD. Nah, silakan ping ke google.com di klien. Nah, jika sudah replay artinya sudah terkoneksi. Nah, artinya NAT yang kita buat sebelumnya itu sudah berhasil. Nah, pada selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NTP. Kemudian setelah NTP baru kita ke konfigurasi DHCP pool. Nah, untuk konfigurasi NTP itu bisa menuju menu sistem, kemudian SNTP client. Nah, di sini dicentang enable. Kemudian di sini bisa ketik id.pool.ntp.org. Kemudian untuk yang di bawah itu sama ya. Jadi depannya menggunakan asia.pool.ntp.org. Kemudian diklik apply. Oke, nanti akan berubah menjadi sebuah alamat NTP atau alamat IP address dari NTP server tersebut. Nah, jika ada yang mengalami error, itu bisa membuka terminal. Nanti di terminal ini silakan ping id.pool.ntp.org. Nah, nanti akan didapatkan IP dari NTP server tersebut. Silakan diisi di bagian primary ataupun secondary NTP server. Begitu juga untuk yang bagian Asianya. Jadi setelah di ping dia akan mendapatkan alamat IP-nya. Silakan alamat IP ini nanti diisi di primary dan secondary NTP server tersebut. Selanjutnya silakan klik apply lalu OK. Kemudian kita setting untuk sistem clock-nya. Jadi untuk time zone itu menggunakan Asia Makassar ya, kalau di posisinya di Bali. Jadi Asia Makassar itu adalah GMT plus 8. Jadi silakan klik apply. Nah, jadi nanti akan berubah GMT plus 8, kemudian tanggal dan waktunya itu akan menyesuaikan. Kemudian klik OK. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah mengkonfigurasi yang poin kedua. Nah, untuk web proxy ini sementara saya lewati terlebih dahulu. Nanti kita akan konfigurasi bersamaan pada saat melakukan pembuatan firewall untuk memblocking situs dan memblocking file. Sekarang kita konfigurasi terlebih dahulu yang DHCP untuk jaringan lokalnya. Nah, untuk konfigurasi DHCP itu bisa ke menu IP, kemudian DHCP server. Selanjutnya klik DHCP setup.
lalu pilih interface ETH2. Kemudian klik next. Nah, nanti address space akan menyesuaikan dengan alamat IP di ETH2. Kemudian networknya juga seperti itu. Nah, untuk address give out-nya ini silakan disesuaikan. Jadi pada soal itu untuk 99 klien. Jadi dari 2 sampai 100. Kemudian next. Nah, ini DNS server juga akan menyesuaikan dengan DNS yang sudah disetting. Kemudian untuk list time ini bisa dikonfigurasi. Jadi ini dalam waktu menit. List time adalah lamanya IP yang bisa digunakan oleh klien untuk DHCP. Nah, jika sudah selesai, nah sekarang kita akan uji coba pada klien. Nah, untuk DHCP pada jaringan wireless itu akan dikonfigurasi pada saat membuat hotspot. Oke, sekarang kita uji coba terlebih dahulu pada klien. Nah, jadi silakan ke network connection terlebih dahulu. Pada network connection ini silahkan klik properties, kemudian pada IP versi 4 di properties lagi silahkan IP-nya di obtain. Oke, lalu close. Kita tunggu sampai mendapatkan IP. Kita bisa lihat status, kemudian detail. Nah, jika DHCP enable-nya yes, itu artinya sudah mendapatkan alamat IP DHCP. Kebetulan di sini mendapatkan IP 100-100, gateway-nya 101. Jadi sudah sesuai dengan topologi. Nah, untuk mengujinya kita bisa kembali ke CMD. Jadi kita bisa ping Google kembali ya. Oke, jadi sudah replay. Oke, sampai tahap ini kita sudah mengkonfigurasi yang poin ke-7. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hotspot dulu, karena pada firewall ini ada konfigurasi untuk blok ping agar tidak bisa ping ke klien wireless, sehingga kita harus mengkonfigurasi wireless terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi pada bagian wireless itu akan dilanjutkan pada video berikutnya.